Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nurwaida Effendi dari Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan membawakan materi tentang akuntansi keuangan menengah 1. Kita masuk ke slide pertama. Pengertian dan jenis akuntansi. Akuntansi sendiri yaitu proses mengidentifikasi dan mencatat, mengklarifikasi dan mengistisarkan serta menyajikan transaksi keuangan untuk pengambilan keputusan. Maksud dari sini yaitu akuntansi adalah proses sistem dalam mengidentifikasi, mencatat dan menggolongkan, sedangkan mengiktisarkan serta menyajikan informasi transaksi keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Jenis akuntansi terbagi 6, yaitu akuntansi keuangan, faktor pada penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal, akuntansi manajemen, menyediakan informasi untuk perencanaan pengendalian, akuntansi biaya, mencatat dan menganalisis biaya produksi, serta akuntansi perpajakan, berhubungan dengan perhitungan dan pelaporan pajak, akuntansi pemerintahan, akuntansi yang digunakan untuk lembaga dan publik serta pemerintah, serta sistem informasi akuntansi, pemanfaatan teknologi dalam mengelola data akuntansi. Standar akuntansi keuangan, slide kedua ya, merupakan pedoman penyusunan laporan di Indonesia mencakup pada PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, SAK ETAP, Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, SAK Syariah, serta IFRS Konvergensi. Definisinya yaitu standar akuntansi keuangan SAK itu adalah pedoman baku yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat dipahami serta diandalkan serta memiliki daya banding. Kita masuk di slide selanjutnya yaitu pengertian kerangka dasar. Di sini ada terbagi 7 ya. Kerangka konsepnya menjadi dasar penyusunan dan menyajikan laporan keuangan serta menyediakan tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif serta unsur laporan keuangan, asumsi dasarnya. Di satu sisi sendiri yaitu memberi arah bagi penyusunan laporan, menjadikan pedoman dalam menghadapi transaksi baru, serta menjelaskan tujuan dan konsep akuntansi. Tujuan laporan keuangan menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi pemakai dan membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, menilai kinerja perusahaan, serta pertanggungjawaban manajemen. Tujuan utamanya yaitu menyediakan informasi keuangan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta arus kas arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna dalam mengambil keputusan. Tujuannya membantu pemilik, investor, dan kreditor menilai kesehatan perusahaan menjadi dasar pertanggungjawaban manajemen serta memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan wajib. Asumsi dasar aktual, going concrete, serta unit moneter dan periode akuntansi. Dasar aktual sendiri yaitu transaksi dicatat saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan going concern yaitu perusahaan dianggap akan terus beroperasi di masa depan. Terus ada unit monitoring, transaksi dicatat dalam satuan mata uang, serta misalnya rupiah. Periode akuntansi, laporan keuangan disusun oleh secara berkala, bulanan ataupun tahunan. Masuk dari slide selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, agar laporan keuangan bermanfaat harus memiliki karakteristik berikut, yaitu relevan,
informasi sesuai kebutuhan pengguna, andal atau reliable, bebas dari kesalahan material dan bias, bisa dibandingkan antara perusahaan dan antar periode. Dapat dipahami, yaitu disajikan secara mudah serta dimengerti. Termasuk di slide selanjutnya yaitu unsur dasar laporan keuangan. Unsur utama dalam laporan keuangan yaitu terbagi 6. Yang pertama aset, sumber daya ekonomi yang dikuasai perusahaan, terus liabilitas, kewajiban yang harus dibayar di masa depan, terus ekuitas, hak residual pemilik setelah dikurangi kewajiban, pendapatan yaitu kenaikan manfaat ekonomi, beban, penurunan manfaat ekonomi, atau terakhir laba rugi, selisih antara pendapatan dan beban. Kita masuk slide selanjutnya yaitu komponen laporan keuangan terbagi 5 ya. Laporan pertama yaitu laporan posisi keuangan menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan kedua yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya menampilkan kinerja keuangan, serta yang ketiga laporan perubahan ekuitas menjelaskan pergerakan modal pemilik, laporan arus kas merincikan penerimaan dan pengeluaran kas, dan terakhir catatan atas laporan keuangan, penjelasan tambahan terkait kebijakan dan rincian angkanya. Yang terakhir penutup, akuntansi keuangan memberikan dasar informasi yang penting untuk stakeholder. Dengan adanya standar laporan menjadi lebih andal, relevan, dan dapat dibandingkan. Penting bagi mahasiswa memahami dasar-dasar sebelum masuk ke aplikasi lanjutannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.